Ed dan Lorraine Warren adalah sepasang paranormal. Namun apa yang membuat mereka sampai terkenal? Saksikan terus di Tusi Story. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada story. Di story kali ini, aku akan membahas kasus-kasus menyeramkan dari Ed dan Lorraine Warren. Pasti di antara kalian yang suka nonton film horor macam Annabelle atau Conjuring pasti tahu yang namanya Ed dan Lorraine Warren. Sama seperti di film, Ed dan Lorraine Warren ini adalah pasangan paranormal investigator Amerika yang sangat terkenal. Gak cuma itu aja, mereka juga menulis cerita tentang hantu berdasarkan pengalaman mereka. Tapi kebanyakan yang mereka tulis ini adalah hantu-hantu yang sangat meninggalkan kesan kepada pasangan Warren ini. Edward Warren Maini berprofesi sebagai demonologis, penulis, dan juga dosen. Sedangkan Lorraine Rita Warren berprofesi sebagai paranormal dan juga medium antara dunia kita dengan dunia sana waktu Lorraine ini lagi bekerja bersama suaminya. Dan di tahun 1952, pasangan Warren ini membuat New England Society for Psychic Research yang merupakan grup pemburu hantu tertua di New England. Nah, jadi dari anggota NESPR inilah yang membantu Ed dan juga Lorraine bekerja menginvestigasi hantu. Jadi mereka itu nggak cuma kerja berdua aja, tapi sama beberapa anggota dari komunitas tersebut. Dan selama 50 tahun mereka berkarir, mereka mengatakan kalau telah menginvestigasi lebih dari 10.000 kasus. Dan pasti di antara 10.000 kasus yang udah mereka tangani, ada beberapa kasus yang buat mereka aja tuh menyeramkan gitu. Nah, jadi nih aku sekarang mau kasih tahu kalian beberapa kisah yang telah diinvestigasi sama Ed dan Lorraine yang menyeramkan. Tapi sebelum aku mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. And now, let the story begin. Yang pertama ada kasus dari Perron family. Di tahun 1970, keluarga Perron ini pindah ke rumah baru mereka yang ada di Rhode Island. Dan orang-orang menyebut rumah itu dengan The Old Arnold Estate. Nah, keluarga Perron ini terdiri dari ayahnya yang bernama Roger Perron, ibunya yang bernama Caroline Perron, dan 5 anak perempuannya. Dan kejadian menyeramkan di rumah tersebut pertama kali menimpa Caroline Perron. Tiba-tiba dia bangun dari tidurnya karena dia mimpi melihat ada wanita tinggi yang menggunakan baju abu-abu dan kayak ngayun gitu ke kanan ke kiri kayak lagi digantung. Dan itu ternyata adalah peringatan pertama dari si penghuni rumah tersebut. Setelah kejadian itu, banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dan menimpa keluarga Perron. Banyak barang yang hilang, furnitur gerak sendiri, dan anak-anaknya ini kayak mulai merasakan ada hawa-hawa aneh gitu. Kayak ada arwah-arwah yang bergentayangan di rumah tersebut. Karena Caroline Perron tuh nggak tahan sama kejadian yang ada di rumahnya, akhirnya dia memutuskan untuk mencari tahu sebenarnya sebelum dia tinggal di situ ada kejadian apa yang menimpa rumah tersebut. Akhirnya dia nanyalah ke tetangga-tetangga daerah rumahnya dia. Dan ternyata setelah mencari tahu, yang sebelumnya tinggal di rumah itu adalah seorang wanita yang bernama Bathsheba Thayer. Nah, berdasarkan info dari tetangga-tetangganya, Bathsheba ini adalah seorang penyihir. Bathsheba juga tinggal bersama 4 orang anaknya, tapi keempat anaknya ini semuanya mati. Dan tetangganya juga bilang kalau anaknya ini mati gara-gara dikorbanin oleh Bathsheba untuk iblis sebelum akhirnya Bathsheba ini bunuh diri dengan cara gantung diri di pohon halaman rumahnya. Bahkan hantu-hantunya ini sampai melakukan kontak fisik kayak nyubit dan juga mukul. Gak cuma itu aja, Caroline sendiri juga merasakan kalau dia ditusuk-tusuk menggunakan jarum rajut. Hampir setiap harinya, hantu-hantu marah ini suka mukul-mukul tembok dengan kencang. Dan tiba-tiba rumah itu suka bau daging busuk. Tempat tidurnya aja bahkan suka terbang sendiri. Sampai pemanas rumahnya suka tiba-tiba rusak, kayak gak ada sebabnya.
Karena udah nggak tahan banget, akhirnya mereka memanggil Ed dan Lorraine Warren. Mereka memanggil pasangan Warren ini biar rumahnya bisa dibersihin. Tapi sampai pasangan paranormal ini pun dipanggil, rumah tersebut tetap nggak bisa dibersihin. Karena katanya kekuatan iblis yang ada di rumah tersebut sangat besar dan Lorraine mengatakan kalau tanah tersebut sudah dikutuk oleh Bathsheba yang katanya siapapun yang tinggal di tanah tersebut akan mati. Dan kata anak pertama dari keluarga Perren ini, Ed dan Lorraine memang mencoba untuk mengusir arwah-arwah jahat dari rumah tersebut. Tapi apa yang mereka perbuat malah memperburuk keadaan dari rumah tersebut. Dan satu-satunya cara adalah keluarga Perren ini harus pindah rumah. Namun mereka nggak bisa langsung pindah rumah karena keuangan mereka belum cukup untuk pindah rumah lagi. Dan mereka harus bertahan tinggal di rumah itu sampai dengan tahun 1980 bersama 9 roh jahat yang ada di rumah tersebut. Nah, cerita dari The Perren Family ini pasti nggak asing buat kalian yang suka nonton film horor karena cerita ini diangkat ke film The Conjuring. Tapi di film kan kayak happy ending nih. Ed dan Lorraine bisa ngusir semua arwah jahatnya termasuk si Bathsheba, tapi kenyataannya enggak. Next, kasus kedua yaitu Amityville. Kasus dari rumah Amityville sangat memberikan kesan yang buruk untuk Lorraine. Bahkan kasusnya tuh kayak menghantui dia sampai dia pulang ke rumahnya dan dia nggak pernah mau ngomongin kasus ini. Dia juga berjanji kalau dia nggak akan pernah mau balik ke rumah Amityville. If you gave me $1 billion, I wouldn't live in that house tonight. Kenapa rumah Amityville ini bisa memiliki kasus yang sangat menyeramkan? Karena di tahun 1974, rumah ini merupakan tempat pembunuhan brutal keluarga DeFeo, di mana anak pertamanya yang bernama Ronald J. DeFeo Jr. membunuh dengan brutal semua anggota keluarganya, orang tuanya, 2 saudara perempuan dan juga 2 saudara laki-lakinya. Dan dia melakukan ini karena ada bisikan-bisikan di kepalanya yang dipercayai sebagai bisikan iblis. Tapi keseraman dari rumah itu nggak cuma sampai situ aja. Di tahun depannya, Amityville ini dibeli sama keluarga Lutz. Tapi keluarga Lutz cuma bertahan 28 hari aja tinggal di Amityville. Kenapa? Karena begitu mereka pindah dan tinggal di Amityville, langsung banyak kejadian-kejadian horor yang menimpa keluarga tersebut. Kayak tiba-tiba ada lendir yang keluar dari dinding, pisau yang tiba-tiba dilempar dari dapur, sesosok makhluk yang meratap, suara-suara orang yang marah, banyak kerumunan lalat, suara pukulan keras yang berasal dari tembok, sampai ada anggota keluarga yang melayang. Karena keluarga Lutz udah nggak tahan sama kejadian-kejadian itu, akhirnya mereka panggil Ed and Lorraine Warren. Pasangan Warren datang ke rumah Amityville ini dengan membawa True TV lokal yang berhasil menangkap foto anak kecil dengan mata yang menyala. Dan anak kecil itu dipercayai sebagai arwah dari adik Ronald J. DeFeo Jr. yang terbunuh. Lorraine juga mengatakan kalau rumah tersebut sudah dikutuk dan dikuasai oleh iblis yang kekuatannya sangat besar. Dan bisa jadi iblis tersebut udah ada sejak keluarga DeFeo tinggal di rumah Amityville. Saking besarnya kekuatan dari iblis ini, Lorraine sampai merasa kalau kasusnya menghantui dia terus setelah dia melakukan house exorcist. Nah, kira-kira seserem apa ya rumah Amityville sampai Lorraine ini ketakutan dan gak mau balik lagi ke rumah tersebut? Gak kebayang. Yang ketiga, kasus Snedeker Family. Di tahun 1986, Carmen dan Al Snedeker menyewa sebuah rumah di Southington, Connecticut. Mereka menyewa rumah tersebut karena pada saat itu salah satu anaknya nih lagi treatment kanker di rumah sakit yang ada di Southington. Dan ada satu hal yang gak diketahui oleh Snedeker Family, bahwa sebenarnya rumah yang mereka sewa adalah bekas rumah duka. Yang bahkan di basement rumahnya ada sisa kamar mayat dan di dekat rumahnya ada beberapa kuburan. Setelah mereka pindah, anak pertamanya ini mulai melihat bayangan hantu yang menyeramkan.
Setelah itu mereka mengalami kejadian-kejadian aneh seperti melihat bekas jejak kaki, lampu yang berkedip, bau daging busuk, dan yang lebih menyeramkan adalah air di rumah itu tiba-tiba berubah berwarna merah seperti darah. Tapi ternyata ada yang lebih mengerikan lagi. Carmen dan Al Snedeker merasa disodomi sama hantu-hantu selama 2 tahun mereka tinggal. Coba bayangin gimana rasanya disodomi. Gak mau ngebayangin. Karena mereka udah stres banget sama kejadian-kejadian menyeramkan yang ada di rumah mereka. Akhirnya keluarga Snedeker panggil Ed dan Lorraine Warren. Lorraine bilang hantu-hantu di rumah tersebut adalah arwah-arwah yang marah karena petugas kamar mayat dari rumah duka sebelumnya suka bikin kegiatan tidak menyenangkan dengan mayat. Ya bisa jadi petugas kamar mayat itu melakukan kegiatan nekrofilia, yaitu bersetubuh dengan mayat. Sehingga arwah-arwah tersebut merasa tidak dihargai dan sangat marah, yang membuat mereka berubah menjadi iblis. In the name of Jesus Christ, I command you to reveal your identity. Kejadian Snedeker family ini hampir sama seperti Perron family. Karena mereka belum mampu untuk pindah lagi, jadi Snedeker family memutuskan untuk tinggal di rumah tersebut selama 2 tahun. People in this house to move. 1 knock for yes, 2 for no. Yang keempat adalah The Trial of Arne Kayen Jansen. Kasus kali ini adalah persidangan yang menghadirkan pasangan Warren sebagai saksi untuk Arne Kayen Jansen yang pada tahun 1981 menusuk tuan tanahnya yang bernama Bono. Ceritanya bermula waktu adik dari tunangannya Jansen yang bernama David tiba-tiba bangun dari tidurnya dan dia bercerita kalau dia melihat ada sosok laki-laki dengan mata hitam besar, muka seperti binatang, giginya yang tajam, telinganya lancip, bertanduk, dan juga memiliki kaki seperti kuda. Yang kalau digambarkan, sosok ini mirip seperti hantu yang ada di Insidious. Karena David sangat ketakutan, akhirnya pastor lokal dimintain tolong untuk mendoakan David. Tapi ternyata ritual tersebut malah membuat iblis yang ada di dalam tubuhnya David menjadi sangat marah. Sampai David ini waktu lagi didoain, dia bisa ngomong pakai suara yang berbeda-beda. Sampai akhirnya pastor ini merekomendasikan untuk memanggil Ed dan Lorraine Warren. Nah, waktu David lagi diinterview sama Ed, Lorraine mengatakan kalau ada kabut hitam yang menempel di tubuhnya David, yang ternyata adalah aura negatif dari iblis yang sangat besar. Dan tiba-tiba David merasakan kalau dia lagi dicekik, dan setelah itu ada bekas tangan yang berwarna merah di lehernya David, dan David juga merasa kalau dia ini seperti dipukul. Akhirnya dilakukanlah pengusiran setan dari tubuhnya David oleh Ed dan Lorraine Warren yang dibantu oleh 4 pastor lokal. Dari pengusiran tersebut ada 40 iblis yang berhasil dikeluarkan dan akhirnya David menjadi normal kembali. Dan yang gak disangka-sangka, iblis-iblis tersebut pindah ke tubuhnya Arne Kayen Jansen yang merupakan target baru dari iblis-iblis tersebut. Sampai suatu hari waktu Jansen mau dinner dengan tunangannya Debbie dan mengajak Bono, di perjalanan Bono sama Jansen ini kayak ribut gitu. Sampai akhirnya Jansen menusuk Bono berkali-kali. Tapi karena ada pembelaan dari Jansen yang mengatakan kalau dia melakukan hal tersebut karena suruhan dari iblis, dan ada juga kesaksian dari Ed dan Lorraine Warren, Arne Kayen Jansen hanya diberi hukuman 5 tahun penjara. Dan kasus kelima yang pasti udah nggak asing banget di kuping kalian, yaitu boneka Annabelle. Annabelle adalah boneka yang paling menakutkan dan menyeramkan. Sampai-sampai di antara koleksi barang-barang horornya Lorraine, boneka Annabelle yang paling ditakuti dan paling mengancam. This is the worst thing in here. I can take the picture, but I'm not going to stare at it. Jadi awalnya Ed dan Lorraine Warren ini dihubungi oleh 2 perempuan yang bilang kalau mereka ini udah terganggu banget sama kelakuan dari bonekanya yang semakin hari semakin menakutkan yang bernama Annabelle.
Boneka ini bisa pindah sendiri, gerak sendiri, sampai bisa meninggalkan selembar kertas dengan tulisan minta tolong. Gak cuma itu aja, boneka ini semakin nakutin waktu dia bisa kontak fisik, bisa nyekek dan juga mukul orang yang tinggal sama boneka itu. Setelah dipanggil, Ed dan Lorraine ini menuju ke apartemen tempat tinggal dua perempuan tersebut. Dia bilang Annabelle ini bukan boneka yang dimasukin sama iblis, tapi boneka tersebut dimanipulasi oleh iblis agar bisa dekat dengan kedua wanita ini sampai iblis bisa masukin salah satu dari wanita tersebut. Ih, paling gue merinding. Katanya Lorraine, boneka tuh nggak bisa dimasukin sama iblis. Yang bisa dimasukin sama iblis cuma manusia. Nah, karena Ed dan Lorraine takut Annabelle semakin mengancam pemiliknya, akhirnya Lorraine memutuskan untuk membawa Annabelle ke rumah mereka. Walaupun di perjalanan pulang mereka mengalami beberapa hal aneh dan menakutkan. Dan sampai sekarang Annabelle disimpan di Warren Occult Museum dan dikurung di sebuah lemari khusus yang ada tulisannya "Warning, positively do not open". Dan Annabelle juga suka diberikan ritual dan juga didoain sama pastor setiap harinya. Father, and of the Son, of the Holy Spirit, amen. Are said all the time, to pray. Mungkin saking menakutkan dan membahayakannya Annabelle, biar dia nggak berbuat apa-apa ya, dikunci di lemari dan juga dikunci dengan doa-doa dari pastor. Oke, itulah tadi beberapa kasus terseram dari Ed dan Lorraine Warren. Yang beberapa diantaranya dibuat film, kayak Amityville dibuat jadi Amityville Horror Series, Parent Family dibuat jadi film Conjuring, Snedeker Family dibuat ceritanya jadi The Haunting of Connecticut, dan juga Annabelle. Namun sekarang, kedua pasangan paranormal ini sudah meninggal dunia. Ed Warren meninggal dunia pada 23 Agustus 2006, dan Lorraine Warren meninggal dunia tahun lalu, tepatnya tanggal 18 April 2019. Tapi museum dari pasangan Warren ini masih ada sampai sekarang dan dijaga sama anaknya, yaitu Judy Warren dan suaminya. Nah, kalau kalian nih sebenarnya percaya nggak sih sama yang namanya paranormal dan juga cerita-cerita seram dari paranormal itu? Oke, itulah tadi Tusi Story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian mau request untuk next Tusi Story, boleh banget langsung aja komen di bawah ini. Nah, kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tusi pamit, see you guys on the next video and bye!